Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Ya, sobat semuanya, ini ada berita yang menarik. Berita yang terkait dengan apel siaga perubahan tadi ya, karena ini sudah berganti hari waktu Indonesia bagian Barat. Sementara saya sendiri di sini belum berganti hari ya. Masih pukul setengah 12 karena saya sekarang berada di ini di Kathmandu, Nepal. I had no idea before. Tapi ya sekarang saya di Nepal ya. Sightseeing ke kaki Himalaya. Walaupun ini bukan tempat yang baik, karena season yang baik itu April atau Oktober ya. Sekarang ini musim hujan, rainy season. Tapi ya tidak apa-apa ya. Jadi paling tidak dari tripnya lihat 3 negara yang berbeda. Satu negara yang apa ya? Negara yang dibilang negara yang ya dibilang sekali tidak, tapi dibandingkan Indonesia lumayan. Kemudian negara yang maju dan makmur sejahtera Austria, dan negara yang nggak miskin negara agak miskin Nepal ya. Oke, ya walaupun tidak terlalu bagus karena koneksi internetnya pun ya nggak terlalu bagus, tapi kita tetap ambil pembahasannya ya. Kenapa? Memang sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tentu tidak ada gunanya. Kita bacakan ya, ini ya, sampai kita Merdeka, Ketua Umum, apa judulnya? Di Agenda Perubahan, Surya Paloh soal misal dukung total sejak 2004 Republik Merdeka. Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh totalitas Partai Nasdem mendukung Joko Widodo sehingga berhasil menjadi presiden selama 2 periode. Hal ini disampaikan Surya Paloh melalui pidato politiknya dalam apel siaga Gelora Bung Karno Senayan. Kata Paloh, mendukung Jokowi karena memiliki semangat perubahan dengan adanya kampanye revolusi mental yang sejalan dengan partai besutan. Cocok juga sama saya dulu ya. Kemudian itulah pada tahun 2014 pemilu dengan seluruh harapan dan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai capres untuk menjadi presiden di saudara-saudara, kata Surya di hadapan kadernya di Gelora Bung Karno, ribu ya. Dukungan kepada Jokowi oleh, kata Surya Paloh, berpegang keyakinan dengan konsepsi dan pemikiran yang sama apa yang dimiliki Nasdem. Kita menyatakan kita ingin progres perjalanan kemajuan kita, bangsa dan bernegara akan hebat seperti apa yang kita harapkan imbuhnya. Kemudian seolah menyesal menjadi pendukung Jokowi, Surya Paloh merasa dekat dengan apa yang terjadi saat ini karena tidak sesuai dengan konsepsi berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diharapkan para founding fathers. Tapi sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyanyikan tenggelam. 7 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki sebenarnya, memahami bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini bukanlah pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para penjajah. Tutup. Ya, sobat era sekalian, supaya Surya Paloh mencari itu ya, karena kita paham dan kita harus paham, harus tahu bahwa memang ya negeri ini belum baik-baik saja. Tidak hanya Surya Paloh, saya kira Anies Baswedan juga, juga 2014 Jokowi. Hanya bedanya
saya sudah mulai aware bahwa pemerintahan ini kelihatannya untuk diharapkan sejak 2017 ketika nulis di Kompas artikel memimpin penegakan hukum yang saya katakan bahwa Presiden Jokowi, it seems to me, not only unable ya untuk memberantas korupsi ya in combating corruption, tetapi juga unwilling. Jadi tidak hanya tidak bisa, tapi memang tidak memiliki kemauan. Itu soalnya yang membuat kemudian saya merasa, waduh, he is not sophisticated president, he is not sophisticated leader untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Jadi, sobat era sekalian, ketika saya berjalan di Turki misalnya, di Istanbul, di Kapadokia, saya termenung dengan negara ini. Kelihatannya negara ini masih jauh dari well organized, walaupun tokoh sehebat Erdogan. Begitu berjalan di Wina, Austria, dengan berbagai desa atau town, kota kecilnya, saya berpikir alangkah enaknya ya, negeri ini very well organized, dan memang mereka negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi pendapatan per kapita rakyat Austria itu 50.000 lebih, 53.000 kalau tidak salah, berbanding dengan pendapatan per kapita Indonesia yang ya kira-kira cuma 5.000. Bayangkan mereka 10 kali lipat ya, di mana mereka tidak jauh lebih sejahtera. Jadi jangan hitung GDP, kalau GDP kan karena jumlah penduduk banyak, tapi kan tidak menggambar per kapitanya. Nah, lalu ketika saya di Nepal, saya merasa ada negara yang lebih miskin dari Indonesia ya, yaitu Nepal. GDP mereka juga lebih kecil ya, tetapi bukan berarti kemudian kiblat kemudian harus negara-negara yang lebih rendah kita ya. Harusnya kiblat kita kan paling tidak negara-negara yang jauh lebih maju. Jadi sahabat saudara sekalian, tanpa apa ya, tanpa harus defensif ya, you name it lah. Kira-kira dalam masa pemerintahan Jokowi ini, apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan yang membuat kita harus berterima kasih. Banyak yang dilakukan, tetapi kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan negara yang sangat Jokowi, belum menghasilkan apa yang didengungkan awal sebagai sebuah revolusi mental. Jadi pada periode awal mendengungkan revolusi mental dan pembangunan infrastruktur, pada periode kedua pembangunan sumber daya manusia. Pertama didengungkan pembangunan infrastruktur sampai pada akhir masa pemerintahan, sampai di mulut saja. Jadi hanya di bibir saja, tetapi sobat era sekalian, tapi kita ingin jauh lebih baik ya. Jadi kita ingin menjadi negara yang well organized, menata sistem transportasi, bagaimana maksudnya tidak buang sampah sembarangan, bagaimana jalan-jalan bersih dan lain sebagainya. Nah, itulah revolusi mental, bagaimana mereka mau antri dan lain sebagainya. Nah, masih banyak yang menggunakan kekuasaan untuk perkaya diri, lalu mengklaim seolah-olah berhasil dalam memimpin. Rasanya masih jauh ya, masih jauh ya. Kritik pertama tentu juga harus menjadi bagian dari kritik tersebut, tapi Presiden Jokowi lah yang merupakan ini, dan selama 9 tahun ras membuat kita pantas bergembira ya, ada terjadi lompat dahsyat luar biasa sebagaimana yang sering dikatakan oleh para pendukung Jokowi. Jadi saya sendiri terus terang saja ingin berusaha objektif, you name it, kira-kira apa kemajuan pemerintahan Presiden Jokowi yang kemudian patut buat kesenangan orang per orang ya. Tanya saya, kalau mau tanya pendukung pemerintahan yang sekarang bergelimang uang, ya tentu dia tidak akan membantah mereka orang-orang yang mampu. Tetapi coba kita lihat bagaimana kehidupan keseluruhan bangsa Indonesia ini. Apakah sudah sudah direvolusi atau sebenarnya mentalnya revolusinya mental ya. Oke. Ini ya, saya tahu sekarang sudah pukul 00 lebih di sana, tapi lain mungkin tidak juga jam sekian ya kan.
Misalnya, Assalamualaikum, Met pagi ya, selamat pagi. Surya Paloh, titik 2, bangsa ini penuh kemunafikan, mungkin maksudnya rezim. Kalau saya masih malam, karena belum lewat jam 12 di sini, masih jam 23.47 sampai ya di Kathmandu ini. Kemudian Paloh terima 2T dari Plate ya, Reguel, jangan sekedar menuduh saja ya. Kemudian salam akal sehat dari Kebumen, hilangkan yang namanya survei yang tak jelas, rakyat dibodohi Wapres ya. Apalagi pelakunya teman-teman saya semua ya. Bang Refli, kapan ya? Ya sebenarnya bukan soal guling-mengguling ya, itu kita butuh presiden yang enlightened, yang tercerahkan ya. Ya contohnya Bukili sama Reguel ini ya. Entah itu orang kita nggak ngerti ya. Kemudian saya sekeluarga dukung Pak Anies Baswedan. Kemudian sambil kejang-kejang kepanasan, narasinya itu aja. Lawannya sih saja, insya Allah doanya yang dipanjatkan dari Anies Baswedan kalau memimpin negeri ini memang untuk mewujudkan, jangan lupa ketika berkuasa tiba-tiba yang dipertahankan justru kekuasaan dan penambahan harta kekayaan anak dan turunannya. Bismillah, Pak Anies Rashid Baswedan, insya Allah republik terhadap pemerintah saat ini mencapai 80%, gak sekalian 100% saja ya, seperti SBY. Jadi sobat era sekalian, kalau kita bicara survei itu bergantung juga bagaimana mengajukan pertanyaannya. Contoh ya, logika survei. Mayoritas tidak ingin mengikuti Jokowi, tapi mayoritas puas dengan Jokowi. Ini kan sesuatu hal yang agak aneh menurut saya, ya, Jokowi untuk memilih calon presiden. Tapi kemudian 80% mengatakan Jokowi. Teorinya, logikanya, kalau puas, maka orang akan mengikuti Jokowi, kan begitu. Artinya survei itu. Kemudian Idol, Bang Refli keasikan jadi YouTuber, kalau ditawari jadi pejabat mungkin sudah nggak mau lagi. Mau tidak mau, tapi soal panggilan, ya, soal kewajiban. Kalau kita melihat jabatan itu sebagai sebuah kesenangan, insya Allah kita nggak ada bedanya dengan pejabat-pejabat yang ada sebelumnya. Kenapa? Karena yang mereka cari kesenangan. Tapi kalau kita melihat jabatan sebagai sebuah tanggung jawab, tentu soalnya adalah bukan lagi soal jabatan atau bukan, tetapi soal bagaimana kita bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Tapi kalau untuk pemerintahan Presiden Jokowi, ya ditawari jabatan apapun, saya sudah pasti posisi, ya sudah, nggak usah kemudian kita bermacam untuk mencari perhatiannya. Karena kalau jadi oposisi, ya jadi oposisi saja ya, untuk mengingatkan pemerintah bahwa di luar yang 8 itu sokol 80% masih ada orang-orang yang menganggap pemerintahan ini bermasalah. Ya let's say 20%, enggak apa-apa juga ya. Yang kita adalah kebaikan ya. Malam Bung Refli, kapan gerakan serentak posting foto Anies Baswedan presiden geger? Ya, nanti coba kita lihat ya. Nanti bila perlu RH Channel yang mempori juga, lah nggak apa-apa ya, karena kita istilahnya mengupayakan kebaikan. Jadi kalau mengupayakan kebaikan itu menang senang, kalah ya apa boleh buat, yang jelas pahala mudah-mudahan insya Allah mengalir. Tapi kalau kita mendukung karena ingin jabatan, mendukung karena, maka insya Allah kita tidak akan memperoleh apa-apa ya, kecuali ya yang kita inginkan itu saja. Oke. Kemudian RH tambah ganteng aja tuh, waduh. Ini fitnah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain.
Amma ba'du. Keberhasilan pemerintahan saat ini. Apa ya keberhasilan? Kira apa keberhasilan pemerintahan saat ini? Karena keberhasilan itu harus dibutuhkan. Tetapi apakah pembangunan jalan tersebut membawa kebaikan bagi perekonomian atau tidak? Misalnya begini, memudahkan dan murahkan harga barang dan jasa. Nah, saya ngomong sama Ihsanuddin Nursi, belum terjadi. Ternyata harga barang dan jasa sama saja. Ada jalan tol dan tidak ada jalan tol. Jadi kita harus kritis melihat fenomena sifatnya fisikal. Apalagi kita lihat soal program revolusi mental. Aduh, mentally rakyat Indonesia belum berubah ya. Dari buang sampah sembarangan, kagak mau antri, melanggar hukum, terima suap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan pejabat-pejabat paling elit sekalipun ketika menjalankan misalnya fenomena Erick Thohir, from the beginning sejak hari pertama jadi Menteri BUMN sudah berpikir dongkrak popularitas dirinya. Bahkan kadang-kadang tidak segan-segan tampilan yang katakanlah ya milenial misalnya atau orang seperti ini. Waduh, kalau direkrut ke pemerintahan ya gawat kita. Bisa kekuasaan itu tidak digunakan untuk melakukan kewajibannya untuk menuju jabatan yang lebih tinggi, atau tolong bantu terus lah, insya Allah Anies menang. Tapi kalau Anies menang ya kita kritik juga, ada perubahan struktural yang menyangkut mental rakyat ini ya, mental tidak korupsi dan lain sebagainya. Banyak juga ya orang yang ikut nimbrung di sini, tapi nggak apalah, biar mereka dapat hidayah, insya Allah ya. Kemudian Prabowo tolak, Ganjar tolak, Anies yes. Kemudian apalagi ya? Oke. Jadi Jokowi juga menyesal milih Prof bodoh ya, dipecat ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira kita tidak perlu membela diri, walaupun ceritanya ya sebagai staf khusus menteri sekretaris negara saya berhenti mundurkan diri 4 bulan. Sebagai komisaris utama saya termasuk paripurna karena menjabat itu selama 5 tahun. Nggak mungkin juga ketika jadi saya itu menjabat sebagai komisaris utama itu bukan setahun 2 tahun, tapi 5 tahun, 2 tempat yang berbeda. Jadi kalau kita hitung sebagai sebuah masa, ya udah paripurna masanya ya. Kalau dilakukan lagi ya itu hebat, artinya saya hebatnya maksudnya adalah sudah mengkritik pemerintahan tetap dipertahankan kan. Yang diambil orang-orang rasanya tidak mau mengkritik pemerintahan ya kan. Jadi ini jangan bodoh. Jangan jadi orang bodoh ya. Kemudian oke, coba ini kita coba paling berani membuat perubahan di negara ini. Kalau program hilirisasi dan IKN berhasil, korupsi minimalisir. Kita bicara tentang program hilirisasi. Kalau kita bicara program hilirisasi, ya, isu seperti hilirisasi ini sudah dilakukan terus. Ya, ingat betul bahwa saya pernah menjadi lawyer ketika ada hilirisasi bauksit pada waktu itu masa pemerintahan SBY. Jadi sudah ada hilirisasi seperti itu. Bahwa keuntungan sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia atau kepada Indonesia atau enggak. Ya, ataukah kata Faisal Basri mau dihilirisasi 90% keuntungannya tetap ada di China. Makanya kata Faisal Basri tidak ada negeri yang setolol Indonesia ini ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Kalau kita bicara IKN, justru saya melihat ada kegelisahan di pemerintahan Presiden Jokowi bahwa marketing, bayangkan seorang presiden itu bertindak sebagai sales marketing untuk memasarkan IKN. Kenapa? Karena tadi orang lain tahu bahwa proyek ini proyek yang dipaksa. Makanya kata Anies ketika ditanya, saya heran kok orang ditanya terus ya soal IKN dilanjutkan atau tidak. Kalau sebuah program itu memang bagus, itu tidak perlu didorong dengan otot politik, kata Anies ya.
pasti akan diikuti orang, pasti akan didukung. Tapi kalau programnya itu tidak bagus, tidak tanya rakyat, ya pastilah akhirnya ada keraguan, apalagi kalau sudah dibagi-bagi siapa dapat apa dan lain sebagainya, ya. Biar paham itu ya. Semoga penyelesaian Surya didengar partai lain agar tak mendukung Jokowi. Oke. Saya jamin 1000% kadrun buzzer istana itu tertipu dan bodoh, apalagi ini nggak jelas ya. RH terus angkat kebenaran, insya Allah ya. Kita sih tidak ingin memfitnah, tidak ingin apa-apa, hanya ingin berdiskusi. Saya ingin sekali masyarakat kita ini masyarakat yang baldatun, thayyibatun warabun ghafur. Ya, aparat negaranya tidak korup, penegak hukumnya tidak korup, kemudian buang sampah tidak sembarangan, antri benar, ya, well organized. Masa kita tidak mau sih, ya, seperti negara-negara Eropa Barat, terutama Skandinavia yang well organized, ya, udaranya bagus, ya, lingkungannya tidak tercemar. Jangan lupa, kita adalah Zamrud Khatulistiwa, di mana tongkat batu dan kayu jadi tanaman katanya. Oke. Ya. Kemudian jadi nggak ngantuk kalau hadir channel sama Bang RH. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Termasuk Regwelt. Nggak ngantuk dari banyak sama Bukili ya. Regwelt ini manusia atau robot ya, kita tidak tahu ya, karena saya pernah bertemu seorang buzzer yang digaji antara 4 sampai 8 juta, pokoknya kerjanya nimpe Rizal Ramli. Jadi dia memegang minimal 100 akun yang harus dia gunakan terus-menerus. 100 akun itu kali 3. Ya, 100 akun kali 3. Lalu dia juga diminta ada 1000 akun lainnya jangan sampai mati. Luar biasa ya. Ngapain coba kita mau main serang-serangan begitu ya? Karena yang paling penting adalah sebenarnya kita mengungkapkan kebenaran. Insya Allah pahalanya dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kemudian kita berusaha memfitnah misalnya, itu dosanya pun harus kita tanggung. Makanya saya katakan, saya tidak malu mengakui keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi saya bingung, apa yang akan kita anggap sebagai sebuah keberhasilan tersebut? Oke, misalnya panjang jalan tol. Kalau kita bicara dari data kuantitatif, ya iya, secara kuantifikasi memang panjang jalan tol itu bertambah banyak. Oke, itu sudah benar. Tapi persoalannya, apakah strategi membangun jalan tol itu kemudian berdampak kepada misalnya murahnya dan mudahnya arus barang dan jasa? Sudah belum? Ataukah jangan-jangan jalan tol itu hanya dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berpunya, orang yang berduit, orang yang punya mobil? Kan ini juga kita harus kritis, karena negara ini bukan hanya untuk yang bersuara saja. Saya termasuk orang yang punya suara, orang yang secara ekonomi mampu. Tapi kan banyak orang yang tidak mampu. Itu yang kepada mereka lah yang harus kita berempati ya. Jadi kita tidak boleh selfish, ya. Apalagi yang mengatakan tadi kalau tidak kritik tidak makan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya saya dijauhkan dari hal seperti itu. Insya Allah ya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Saya sekali-sekali saya live dari luar ini, walaupun gambarnya mungkin tidak terlalu baik, tapi saya senang ya bisa live kembali, karena memelihara spirit semangat itu tidak gampang, apalagi di tengah kita sebenarnya ingin rendezvous gitu. Tapi tadi saya memiliki 3 perspektif negara yang berbeda. Pertama, saya berada di tengah antara negara yang tidak maju banget tapi tidak mundur banget, Turki, negara yang maju banget, Austria, dan sekarang negara yang miskin, lebih miskin dari Indonesia, yaitu Nepal. Anda bisa bayangkan ya, nggak enak di sini. Nggak enak, tidak enak tinggal di negara miskin ya, tidak enak tinggal di negara yang penduduknya itu katakanlah tidak sejahtera ya, tidak enak tinggal di negara yang kotor, yang berdebu, yang bau ya. Nah, karena itu kita ingin negara yang
baik, sejahtera, makmur. Itulah alasan kita untuk merdeka. Dan Presiden Jokowi unfortunately belum mewujudkan itu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.